Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re, tanpa aduh, sorry, sampai mau jatuh nih mic nih. Oke, Re, tanpa membuang masa ya. Jadi ada salah satu kawan kita yang tidak mau disebut namanya, dia mengirimkan link video dari Instagram, geng ya. Nah, ini dia videonya. Oke, ini video dari channel 20 sen. Ini sebenarnya pernah saya tonton ini, geng ya, channel 20 sen ini. Channel 20 sen ini mengulas tentang gambar lama dengan gambar terbaru atau suasana tempat terlama dengan yang terbaru. Begitulah intinya ya. Tajuknya ini adalah Rumah Degil, geng. Rumah Degil. Oke, Rumah Degil, rumah pusaka yang terletak di nomor 41 Jalan Cokit. Waduh, kenapa harus dipindahkan? Atau dibongkar atau dipindahkan ini, geng? Akhirnya akur dan dipindahkan The Stubborn House. Oke, kita akan nonton lah ya seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Langsung kita mulai, geng ya. Videonya seperti apa ini? Berdekad lamanya rumah ini terhimpit dan dihimpit oleh pembangunan. Rumah ini juga dikenali sebagai Rumah Degil. Rumah Degil. Mengapa ianya dipanggil Rumah Degil? Jangan kemana-mana, teruskan menonton. Degil. Kalau degil itu setahu saya kan kalau di bahasa Indonesia kan itu kan nakal, bandel, tidak bisa diberitahu sekali dua kali, terus melakukan hal yang sama, itu degil ya. Kalau degil yang ini versinya seperti apa ini, geng? Degil. Bertemu kembali. Rumah pusaka yang terletak di nombor 41 Jalan Cokit ini adalah rumah waris kepada pengasas Kuala Lumpur, iaitu Sultan Puasa. Sultan Puasa. Rumah kayu ini dipercayai siap dibina sekitar tahun 1926, bercirikan tradisional Melayu dan dikatakan dipengaruhi oleh reka bentuk rumah Melayu Perak. Rumah Bagus kedua loh. ini dibina oleh Jaafar Sultan Sinombar, iaitu anak saudara kepada Sultan Puasa, seorang saudagar dari Mandailing, Sumatera. Dipercayai dahulunya kawasan tersebut menjadi penempatan mereka dan pernah menjadi kubu kuat masyarakat Mandailing di Kuala Lumpur. Ya. Rumah ini mendapat julukan Rumah Degil atau The Stubborn House selepas terselamat daripada pendudukan Jepun, pemberontakan komunis dan pembangunan pesat di sekitar Kuala Lumpur. Rumah Degil ini didiami oleh seorang nenek bernama Normah Majawali, iaitu generasi keempat Sultan Sinombar. Ini ya. Beliau kembali mendiami rumah tersebut sekitar tahun 1972 setelah ayahnya meninggal dunia dan tinggal bersama ibunya yang bernama Sariah Jaafar dan ibu saudaranya yang bernama Batiah. Ya. Di sini, geng, di Beliau tinggal Cokit. di situ sehingga tahun 2009 dan selepas itu tinggal bersama anaknya di Putrajaya. Nenek Normah juga dikenali kerana kedegilannya untuk tidak tunduk dengan pujuk rayu dan tawaran mana-mana pemaju supaya menjual rumah tersebut walaupun telah terbina bangunan lain di sekelilingnya. Jelas dilihat rumah kayu itu tetap utuh di celah bangunan moden yang lain. Dalam barisan yang sama, terdapat dua lagi rumah milik anak Jaafar Sultan Sinombar, iaitu rumah Abdul Talib dan Abdul Wahid. Namun, rumah tersebut sudah tidak wujud lagi. Banyak versi cerita berkenaan rumah ini di mana pemiliknya degil tidak mahu menjual rumahnya kepada pihak pemaju di kawasan tersebut dan hanya rumah nenek Norma sahaja yang masih kekal utuh. Pelbagai usaha dilakukan untuk memujuk nenek Norma menjual rumah itu bertahun-tahun lamanya sehingga beliau meninggal dunia. Nenek Norma bukan menolak pembangunan di tapak rumah tersebut. Beliau hanya tinggal di situ bagi menemani ibu saudaranya yang tidak berkahwin. Namun,
Malangnya rumah degil ini terpaksa dijual pada tahun 2013 kerana Oh. waris keluarga tidak lagi mampu menampung kos penjagaan rumah tersebut. Oh. Akhirnya, rumah degil ini terpaksa dilepaskan. Aduh, sayang banget, geng. Selepas tapak rumah itu dijual, struktur rumah warisan berusia 98 tahun dirobohkan untuk memberi laluan kepada pembangunan. Dirobohkan. Struktur asli rumah sayang degil banget itu ni. telah dilerai dan dipindahkan serta didirikan semula di halaman Balai Seni Negara Oh, yang terletak di dipindahkan. Jalan Tun Abdul Razak, Ya, Kuala ya, ya, ya. Lumpur untuk menjadi tatapan umum sejarah tentang rumah degil ini. Oh, sudah dipindahkan, geng. Ya, 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 ya. Sebenarnya kalau saya boleh berkomentar, bukan tuan rumah degil ya, tapi mempertahankan hak demi seinci tanah Melayu di tengah Bandaraya Kuala Lumpur itu hal yang sangat lumrah saya kira, geng ya. Tiada lagi sentimental value, ini sudah tiada lagi, geng. Betul kan? Nah, ya, jadi ini sekarang ya dipindahkan akhirnya, geng. Aku suka sih dengan bina-binaan rumah-rumah lama seperti ini. Pihak Balai Seni Negara hanya bertindak sebagai penyedia tempat untuk membolehkan binaan berasaskan kayu tradisional itu terus dipelihara. Ya, 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 ya. Dianggarkan 70% binaan rumah ini menggunakan bahan asal, manakala selebihnya telah ditukar disebabkan sudah reput, pecah dan sebagainya. Rumah Ya, kayu ya, ya. ini berukuran 4,57 meter lebar dan 15,24 meter panjang. Ya, alhamdulillah lah, geng ya, setidaknya masih dipelihara walaupun sudah dipindahkan, ya kan? Bagus ya bangunannya, geng. Tuh kan. Dalamnya seperti apa dalamnya ya? Gue jadi tertanya-tanya nih, dalamnya seperti apa dalamnya ini? Dalamnya seperti apa ini? Oke, ini sudah masuk ke dalam ini, geng. Oke. Di bahagian dalam Oh. rumah tiada pembahagi untuk bilik kerana asalnya pun pembahagiannya menggunakan tirai sahaja. Manakala reka bentuknya dikekalkan hampir 100%. Oke. Tidak ada sekat ya, berarti hanya tirai saja yang menyekat itu ya. Ya, 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 ya. Berarti kalau rumah-rumah zaman dulu mungkin seperti ini, geng ya. Dan tandasnya pun nggak mungkin lah kalau tandas di dalam, pasti tandasnya ada di luar, ya kan. Patutlah kalau orang-orang zaman dulu itu tandasnya ada di luar rumah. Membuat tandas di atas seperti ini bagaimana caranya? Ya kan. Oke, jadi nggak mungkin kalau tandas dimasukkan dalam ruangan satu rumah ini, nggak mungkin. Pastinya kalau orang-orang zaman dulu tandas pasti dimasukkan atau dimasukkan, dikeluarkan ya, khusus diletakkan di tempat khusus, yaitu berada di luar rumah ya. Harusnya jangan dipindah sih, tetap dikekalkan saja di tempat yang lama harusnya ya. Meninggalkan tanah asal atau tapak asal itu macam mana ya? Valuenya itu kurang, geng ya. Di sini ternyata. Kenapa saya nggak ke sini ya masa di Sudah Malaysia? tiba masanya rumah-rumah tradisional yang masih ada di mana saja haruslah dipelihara, dirawat, dikekalkan dan dilindungi sebagai warisan berharga untuk tatapan generasi akan datang. Betul. Oke,
Semoga rumah degil ini memberikan inspirasi kepada pewaris kampung baru untuk mempertahankan tanah pusaka mereka, sama seperti Nenek Norma yang dapat mempertahankan rumah dan tanah Ya. pusakanya selama 87 tahun. Nenek Norma ya. Men. Berarti sekarang Nenek Norma sekarang sudah tinggal di Putrajaya, geng ya, bersama anak-anaknya ya. Kalau kalian tahu infonya boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, Sultan Puasa, geng ya. Founder of Kuala Lumpur ya, geng ya. Kalau tak silap kalian boleh komen di ruang komentar kalau saya silap ya. Cantik, geng, rumahnya, geng ya. Kita lihat. Jadi ini ada di Cokit. Ini kenapa saya masa-masa di Malaysia kenapa nggak datang ke sini? Aduh. Bentuknya saya suka, geng ya. Rumah-rumah seperti ini tuh apa ya, lain dari yang lain, geng ya. Tapi sekarang sudah dipindahkan ya, dan dirawat, geng. Tapi ada sebagian struktur bangunan yang harus diganti dikarenakan kayunya ini sudah lapuk, kayunya sudah mau roboh, jadi harus diganti dengan yang baru ya. Tapi selebihnya semuanya ini tuh masih original, geng ya. Oke. Ya setidaknya wujud lah ya, sudah terpelihara walaupun sudah pindah, tapi setidaknya ini terpelihara lah rumah ini, geng ya. Itulah, geng, bagaimana komentar kalian tentang rumah degil ini ya. Istilahnya rumah degil memang ya, agak kurang sopan. Degil, masa rumah degil sih ya. Jadi gelaran degil ini tuh, geng ya, ini ada banyak versinya setelah saya dengarkan tadi ya. Degilnya itu dikarenakan bisa bertahan di zaman Jepun dan komunis ya. Dan degilnya itu juga karena tak nak pindah, dikarenakan memang itulah karena menjaga keaslian ya. Keaslian, dan itu kan sebuah barang atau rumah peninggalan, geng ya. Jadi nggak mungkin kalau dijual ya kan. Itu tetapi pada akhirnya last ini di tahun berapa tadi, tahun 2003 atau 2006 ya, rumah ini akhirnya sudah pindah ya, bukan dirobohkan sih, tapi pindah ya, dipindahkan dikarenakan nenek tersebut yang tinggal di rumah ini tidak kuat membayar pajaknya, mungkin, geng ya, pajak tanah atau apalah ya, itu ya. Oke, kalau ada informasi tambahan yang bisa kalian tambah, geng ya, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sebuah video menarik, akhirnya setidaknya kita bisa belajar sejarah ya, dan saya pun tahu ternyata ada rumah degil. Rumah degil, itulah ya, rumah binaan Melayu ya, rumah binaan Melayu awalnya ada di Cokit, geng ya. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, Rek. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan akhirnya saya langsung pamit dulu, geng. Ya, hampir lupa ya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita bahas sama-sama, kita reaction ya, boleh silakan kirim link videonya di Instagram. Nah, di sini ya. Dan akhirnya saya langsung pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Rek.